Jadi membaca itu kan salah satu kemampuan ya Kak. Jadi dengan kemampuan membaca itu sebenarnya bekal juga untuk kita membantu bernalar, berlogika, berpikir kritis. Jadi kayak membekal kita dengan istilahnya biar nggak kemakan hoax atau nggak kemakan clickbait. Kenapa aku lebih suka? Karena imajinasi para penulis itu yang bikin aku pas baca kayak wah bisa ya dia kepikiran untuk bikin alur seperti ini yang menceritakan tentang seorang perempuan yang di buku ini tuh disebut Re. Dia itu terjebak di dunia prostitusi Kak. Oh, dunia prostitusi. Yeah. Hai, kembali lagi nih dengan aku, Bianca Michelle Deviero di acara Beyond the Book Season 2. Beyond the Books menggali inspirasi melampaui batas imajinasi. Hari ini kita kembali nih kedatangan tamu istimewa. Dengan narasumber cantik kita kali ini yang bertemakan Re dan perempuan. Yuk, mari kita ulik bareng narasumber spesial kita hari ini. Please welcome Raisa Zahira. Halo Raisa, aku perkenalan diri dulu nih. Namaku kan Bianca Michelle Deviero dari Public Relations. Nah, kamu dari mana? Oke, nama aku Raisa Zahira dari Prodi Akuntansi tahun 2023. Oh, dari akuntansi ya? Yeah. Baik. Kamu lagi sibuk apa sih sebagai mahasiswa selain jadi mahasiswa? Kayaknya kalau selain mahasiswa nggak ada sih ke. Oh iya. Ya udah kuliah aja gitu fokusnya. Oh iya. Kan dari akuntansi nih. Kamu dari akuntansi 2023 ya? Iya. Dari akuntansi ke literasi. Itu gimana sih kok bisa kamu tertarik di dunia literasi dari akuntansi ke literasi? Hobi aja sih Kak, kan literasi juga nggak mematok jurusan apa harus literasi gitu kan. Jadi ya memang aku suka baca aja gitu kan. Oh iya, kamu mulai suka baca tuh dari kapan sih kalau boleh tahu? Sebenarnya kalau ditanya baca mungkin awalnya dari TK. Oh, TK? Iya, majalah. Kamu udah bisa baca dari TK? Kan belajar. Oh, belajar. A, I, U, E, O dulu. Majalah Bobo. Banyak gambarnya. Oh, dari gambar. Buat anak-anak itu kan ya sekalian belajar. Terus mungkin naik juga ke SD walaupun gak terlalu banyak. Aku punya beberapa dan baca buku KKPK. KKPK? Kecil-kecil punya karya, pasti keren banget tahu nih yang suka baca KKPK. Terus lanjut lagi ke SMP. Nah, SMP ini tuh zaman-zamannya Wattpad, Kak. Oh, pasti pada tahu kan Wattpad ya? Dan pasti para remaja pada tahu nih tentang Wattpad dan Webtoon. Nah, gimana tuh selanjutnya? Terus yaudah SMA aku sebenarnya agak jarang baca dan lanjut balik lagi tuh pas kuliah sih. Baru mulai baca Kenapa lagi. Pas SMA tuh malah jadi jarang buat baca? Entah, mungkin karena sibuk tugas dan apa ya? Bukannya kuliah tuh lebih banyak tugasnya dibanding sih. SMA? Lebih ini ya, terhibur dengan main sama teman-teman gitu kan. Oh, jadi kayak lebih dunianya lebih ke bareng sama teman-teman dibanding membaca lagi. Oke. Terus menurut kamu nih, kan kamu udah baca dari kecil, udah mulai baca tuh dari kamu kecil kan. Menurut kamu penting nggak di zaman sekarang tuh untuk membaca? Penting ya pasti, karena baca itu nggak matok zaman, mau zaman dulu, zaman akan datang. Apalagi di zaman sekarang yang arus informasi yang sangat mudah kita dapatkan. Jadi membaca itu kan salah satu kemampuan ya Kak. Jadi dengan kemampuan membaca itu sebenarnya bekal juga untuk kita membantu bernalar, berlogika, berpikir kritis. Jadi kayak membekal kita dengan istilahnya biar nggak kemakan hoax atau nggak kemakan clickbait gitu. Oke, kan di sekarang kan udah zamannya teknologi juga kan. Kayak kamu tuh suka bacanya itu lebih ke e-book atau kayak teknologi aja tinggal scroll gitu doang? Walaupun aku pengen banget beli Kindle ya, kayak Kindle? Iya, Kindle tuh kayak platform buat baca, gadget untuk baca gitu, khusus untuk baca. Tapi aku tim buku fisik sih Kak. Kenapa tuh? Karena bukunya wangi? Iya, salah satunya itu. Mungkin wangi kertasnya, terus suara kertas pas dibalik kan kayak kayak ASMR-nya satisfying kan. Satisfying, bikin ngantuk gak sih? Kalau buat kamu? Enggak sih. Terus aku juga suka lihat
tumpukan atau jajaran buku yang aku baca gitu. Jadi ada buktinya nih aku baca. Enggak gitu sih. Oh, enggak Jadi gitu. Aku suka lihat tumpukan buku lah gitu. Oh, tumpukan buku. Menurut kamu kalau ada tumpukan buku kamu merasa tenang apa gimana tuh? Enggak juga sih, cuma suka aja lihatnya. Suka aja lihat ya. Oh, berarti kamu emang udah tertarik banget sama dunia perbuku-bukuan ini ya, kayak dari physically gitu. Oke. Terus kalau misalnya soal buku nih, buku yang sering kamu baca tuh apa sih? Misalnya kayak genre apa aja? Kalau genre mungkin lebih ke fiksi ya kan. Fiksi. Ya. Kenapa sih kamu lebih suka buku fiksi? Buku fiksi kenapa aku lebih suka, karena imajinasi para penulis itu yang bikin aku pas baca kayak wah, bisa ya dia kepikiran untuk bikin alur seperti ini. Jadi ya dari situ lebih aku, ke imajinasinya, betul, lebih kayak oh wow gitu. Terus nah, soal buku yang kamu mau sharing-sharing ke kita nih, boleh dong di-spill kenapa suka baca buku itu tentang Re dan perempuannya ini? Oke, jadi buku Re dan Perempuan ini ditulis oleh Maman Suherman yang menceritakan tentang seorang perempuan yang di buku ini tuh disebut Re. Dia itu terjebak di dunia prostitusi, Kak. Oh, dunia prostitusi. Ya, berat ya pembahasannya kamu nih. Terus lanjut kenapa tuh? Iya, jadi tuh dia seorang perempuan yang terjebak di lingkaran prostitusi itu. Nah, di buku ini tuh sebenarnya kan judulnya Re dan Perempuan ya Kak, sebenarnya gabungan dari 2 buku. 2 buku? Oh, dia tuh sequel? Iya, masing-masing berjudul Re dan Perempuan. Nah, Re dan Perempuan. Tapi pembahasannya memang terbagi. Kalau yang Re ini dia fokus ke tokoh utamanya, yaitu Re sendiri. Terus yang ini Re yang sebelumnya apa yang sesudahnya yang kamu ini? Kalau yang aku baca kebetulan yang versi digabung Kak. Jadi versi Re dan digabung. Perempuan. Ya. Oh, berarti ada dua-duanya itu? Iya, betul. Terus gimana tuh tentang Re dan perempuannya itu? Ya, kalau Re tadi berfokus pada tokoh utamanya. Kalau perempuan itu lebih ke sequelnya ya Kak. Dia menceritakan anaknya, yaitu Melur, darah dagingnya si Re sendiri. Dia itu mencari kejelasan atau keberadaan orang tuanya gitu. Keberadaan orang tuanya. Kejelasannya. Kayak berat banget ya pembahasannya itu. Bukunya terus kebetulan ya. Iya, buku sorry. Pembahasan bukunya tersebut. Terus apa yang kamu pelajarin dari buku itu? Lebih ke bagaimana dunia ini bekerja secara aslinya ya. Iya. Karena kan lewat buku ini juga si penulis ini mengajak kita para pembaca itu untuk menelusuri dunia hiburan malam, dunia prostitusi, kelamnya dunia tersebut. Jadi ya lewat buku ini aku tahu gimana aslinya cara kerjanya gitu. Oh gitu. Lebih kayak ke bawa ke pengaruh ke hidup kamu, gimana pembelajaran kamu nanti ke depannya gitu. Ya lebih ke ya aku tahu gimana kayak ternyata gini ya. Ternyata sadis banget atau kayak kelam banget, kejam banget gitu kan. Berarti ngaruh ya dia pembahasan dari buku ini ke dalam hidup kamu. Ya, kurang ngaruh. Oke. Terus dari buku tersebut Re dan Perempuan kan kamu baca dua-duanya nih. Yang paling nempel banget itu setelah kamu baca bukan karena dramanya, maknanya tuh gimana? Jadi yang paling nempel di otak kamu. Jadi ada di mana si Re ini, jadi dia itu memutuskan untuk menitipkan anaknya si Melur ini ke pasangan yang memang belum dikaruniai anak gitu. Karena apa? Dengan tujuannya tuh biar hidup anaknya ini lebih bahagia lah gitu. Karena dia merasa dirinya rendah kan dengan pekerjaan dia yang seperti itu. Itu di situ aku lumayan sedih sih Kak, aku nangis baca buku itu berkali-kali karena ya ngelihat perjuangan Re sebagai perempuan dan sebagai ibu. Itu aku sedih banget. Oh, berarti kamu kayak hati kamu tersentuh banget pas lagi se-powerful itu cerita itu. Oke. Selanjutnya, menurut kamu nih seberapa penting buku Re ini untuk para remaja dan anak muda atau enggak para perempuan seperti kita ini? Gimana tuh menurut kamu? Seberapa penting buku seperti Re dan Perempuan ini? Kalau untuk anak muda ya mungkin untuk membuka
wawasan soal realita di kehidupan ini, karena kita dengan privilege yang bisa menjalani hidup dengan enak, yang tinggal kuliah, ternyata banyak orang-orang di luar sana yang berjuang untuk hidupnya gitu kan. Salah satunya seperti tokoh Re ini yang terjebak karena keadaan hidupnya gitu. Oh, oke. Dari buku Re dan Perempuan ini, kamu tuh ngerasa relate gak sih karena usianya sama atau konfliknya emang universal untuk kita semua ini? Sebenarnya kalau ngerasa relate enggak ya, cuma karena sesama perempuan juga mungkin aku punya hati ibu, ya, tapi aku ngerasain sakit hatinya si Re, sakit hatinya si Re. Oh, iya. Jadi kayak berasa banget gitu ya, kayak masuk ke dalam imajinasi kamu juga. Oke. Kalau misalnya kamu disuruh kasih nilai dari 1 sampai 10, menurut kamu buku Re dan Perempuan ini berapa? 9 kali ya, Kak. Oh, 9. Nyari sempurna. Kenapa tuh? Pertama mungkin aku suka gaya kepenulisan si penulisnya. Gaya penulisannya tuh kayak gimana sih yang kamu sukain itu? Gimana ya? Nyari sempurna ya, karena pertama aku enjoy bacanya. Itu kayaknya salah satu buku yang tercepat aku baca gitu. Oh iya, kamu udah berapa kali bacanya? Baru sekali sih, belum aku baca ulang. Cuma mungkin bakal aku baca ulang ya. Keren. Jadi gaya penulisannya gimana tuh? Sebenarnya aku lupa ingat ya. Cuma dia seperti gaya penulisan itu seperti aku masuk ke bukunya. Enggak dia tuh lebih ke baku kah, atau dia tuh mendayu-dayu kah, atau imajinasinya sangat keren, tinggi kah, atau gimana? Kalau dibilang imajinasi sih enggak ya, karena dia kan terinspirasi dari kisah nyata. Oh, kisah nyata? Iya, jadi sebenarnya si Re ini itu pada awalnya disebutkan juga sama penulisnya, dia itu objek penelitian skripsi penulisnya. Oh, dari objek mahasiswa kriminologi. Jadi keren ya. Jadi dari penelitian gitu. Terus yang aku dengar juga, ini juga si Re-nya ini minta untuk si penulisnya teman untuk jangan hanya menjadikan bahan skripsi tapi disebarluaskan. Jadi disebarluaskan untuk orang-orang biar gak boring gitu. Bukan, karena agar kalau kata Re sih agar tidak ada lagi perempuan di sana yang bernasib sepertiku. Keren Jadi banget. makanya mungkin novel ini terbitkan karena permintaan Re ya, Kak. Karena permintaan Re itu sendiri. Oke. Ada nggak sih dari buku ini yang bisa kamu tambahin kayak ceritanya? Kalau ditambahin sih kayaknya gak ada, karena aku cukup enjoy dengan keseluruhan ceritanya. Jadi dari keseluruhan ceritanya itu bakal ada sequel baru lagi nggak dari Re dan Perempuan ini? Kalau itu aku kurang tahu. Tapi ada lanjutannya kayak bakal ada lanjutannya? Satunya lagi tuh judulnya Reinkarnasi. Ya, tapi aku belum mencari tahu itu tentang apanya, tapi masih berhubungan dengan Re. Dengan Re. Oke, terima kasih banyak Kak Raisa Zahira yang sudah menyempatkan waktunya untuk berkunjung di Beyond the Box ini. Dan untuk teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah menonton sampai saat ini. Sampai jumpa kembali.